Baik, setelah kita mempelajari mengenai gaya bahasa dalam penulisan ilmiah, berikutnya kita akan melanjutkan pada intinya, yaitu unsur-unsur penulisan ilmiah. Pertama yang akan kita bahas adalah abstrak. Abstrak menjadi salah satu bagian saja dari unsur-unsur penulisan ilmiah, yaitu ada abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pembahasan, dan kesimpulan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai abstrak. Abstrak adalah rangkuman singkat artikel dengan jumlah kata variatif. Nah, kalian tentunya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah mengikuti bahwa tiap publisher itu punya ketentuan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, jurnal desain IDEA, jurnal sains dan seni ITS, jurnal Idealog, jurnal Produktum, jurnal Rekarupa ITENAS, atau bahkan setiap penyelenggara conference mereka punya ketentuan format sendiri-sendiri yang kita tidak bisa menawar format itu karena itu sudah hak prerogatif gitu ya, kalau boleh meminjam istilah itu, hak prerogatif panitia atau hak prerogatif penerbit. Oleh karena itu kita harus mematuhi ketentuan yang ada di situ. Seringkali di situ ada ketentuan mengenai berapa panjang karakter atau berapa panjang kata yang diperbolehkan di abstrak. Ada yang 100, 200, 500, jika itu long abstrak bisa sampai 500 kata. Tetapi semuanya sebenarnya punya isi yang relatif sama, yaitu mengenai latar belakang, permasalahan dan batasan masalah, kemudian tujuan, metode, dan karena kita di bidang desain, itu kita perlu mencantumkan di situ mengenai konsep desain atau hasil desain. Ini adalah salah satu contoh abstrak yang kalau kita lihat di sini, abstrak ini tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Mari kita bahas. Based on the current data of waste volume in Indonesia, 24% of it is still not managed. This means that out of the approximately 25 million tons of waste produced in Indonesia every day, around 15 million tons pollute the ecosystem and the environment because they are not handled well, with 14% of them being plastic waste. Kalau kita perhatikan di sini ada data angka yang menyebabkan abstrak ini menjadi kuat. Tetapi perbedaan dengan isi di bagian abstrak ini tidak perlu mencantumkan referensi. Tetapi nanti di bagian isi paper maksud saya, maka referensi itu harus dicantumkan. Dan coba lihat di sini bahwa yang disampaikan di sini adalah fenomena yang umum sekaligus tidak terlalu global. Maksud saya terlalu global itu, di sini paper ini adalah berbicara tentang sturdy and modular concept of two-in-one public furniture design by recycling massive plastic waste. Jadi paper ini berbicara mengenai plastic waste. Oleh karena itu, pada bagian latar belakang di abstrak ini, maka yang ditulis sudah lebih khusus tentang plastic waste, bukan mengenai kerusakan environment secara global. Atau bahkan berbicara mengenai fenomena mencairnya gunung es. Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu ditulis di sini karena akan menghabiskan space kita. Coba diperhatikan bahwa latar belakang disampaikan dengan sangat singkat dan padat.
Berikutnya langsung berbicara mengenai tujuan. From this phenomenon, a solution is needed, namely creating a product made of plastic waste to reduce the massive amount of plastic waste available. Pada paragraf sebelumnya, pada kalimat sebelumnya, penulis sudah menyampaikan masalahnya bahwa ada 14% sampah plastik yang dihasilkan. Nah, yang itu menjadikan polusi pada ekosistem. Kemudian langsung saja penulis mengatakan karena permasalahan yang ada di studi kasus kita kali ini adalah permasalahan yang sifatnya peluang, gitu ya. Nah, disebutkan di sini diperlukan suatu produk yang membutuhkan banyak limbah plastik, tetapi yang menyerap massive amount of plastic waste. Jadi yang menyerap limbah plastik itu dalam jumlah yang masif, banyak. Itu adalah tujuan dari penelitian ini. Kemudian kenapa? Pasti kita semua bertanya, kenapa kok jadi public furniture? The product that has high potential to be developed and can make use of large amount of plastic waste is public furniture. Considering the use of public furniture will be managed by the local government, the condition of the waste recycled product will be easier to preserve. Jadi ini adalah justifikasi kenapa sebelumnya penulis mengatakan perlu dibuat sebuah produk yang menyerap banyak sekali plastic waste atau limbah plastik itu. Apa itu? Nah, dia menawarkan sebuah public furniture. Kenapa? Karena penggunaannya itu dikontrol oleh pemerintah lokal. Dan yang lebih penting lagi, pembuatan public furniture akan menyerap sampah plastik dalam jumlah besar. Berikutnya, penulis menyampaikan tentang metode. To develop the plastic waste-based public furniture, a few procedures were carried out, such as observation to city park, doing interviews with local government, and with plastic recycle company, studying the plastic physical properties, conducting experiments on plastic waste treatment, benchmarking of furniture that utilize plastic waste, and analyzing park visitor activity. Perlu diperhatikan di sini bahwa penulis menyampaikan pengumpulan datanya pakai apa? Oh, pakai observasi. Observasi di mana? Dijelaskan di sini. Interview di mana? Dijelaskan pula di sini. Kemudian apa saja yang dia olah datanya? Apa saja analisis yang dia lakukan? Oh, dia mempelajari tentang physical properties of plastic. Selain itu, melakukan eksperimen apa saja, dan benchmarking dengan apa saja. Jadi, yang disampaikan di sini hanyalah metode yang sifatnya khas atau unik untuk penelitian ini, bukan metode yang sifatnya umum. Seperti di penelitian ini digunakan metode literatur. Nah, metode-metode seperti itu adalah metode yang sifatnya terlalu umum. Sehingga tidak perlu disampaikan, kecuali kalau khusus membahas literatur tentang apa. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Berikutnya adalah pembahasan. From the data obtained, an analysis of material selection was carried out based on fulcrum strength and resistance to cracking and weather. The material must also be widely available. After that, the exploration of form was carried out with the criteria of modular
sturdy, multi-configuration, and unity. Perhatikan di sini. Di sini penulis menyampaikan konsep desain. Dan empasisnya adalah material selection itu juga sudah dia lakukan berdasarkan fulcrum strength and resistance to cracking and weather. Jadi bagaimana material-material yang lebih tahan terhadap kemungkinan pecah dan cuaca. Berikutnya, dari konsep desain itu dihasilkan apa? The result of this study is the design of two-in-one public furniture, which is park bench and planter, which consist of 3 modules that can be arranged according to the needs. One set of modular weight 17 kilograms. Kenapa perlu disampaikan 17 kilograms ini di bagian akhir? Itu karena menunjukkan bahwa disinilah plastic waste itu bisa diserap. Jadi menyerap 17 kilo limbah sampah. Itu adalah jumlah yang cukup besar. Kalau kita perhatikan, ini tampaknya panjang ya, tapi sebenarnya ini adalah kalimat yang singkat yang kita bedah tadi. Baik, berikutnya, mari ini mengenai appliance, mengenai sebuah produk furniture. Berikutnya, mari kita bahas satu abstrak tentang sebuah produk home decor. Pengembangan material serat sabut kelapa untuk home decor. Nah, jika kita lihat di sini, ini tidak terlalu panjang juga sebenarnya. Nah, mari kita bedah. Indonesia adalah penghasil kelapa terbesar di dunia, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, perhatikan di sini kita menemui data angka lagi. Ini ada data angka ya. Menyajikan fenomena yang umum dan detail.